Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang kerja tim dalam organisasi. Nah, kerja tim ini penting banget karena hampir semua pekerjaan di organisasi itu melibatkan lebih dari satu orang. Jadi, kalau timnya solid, hasilnya pasti lebih maksimal. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu apa itu kerja tim? Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu kerja tim. Kerja tim adalah ketika sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di dalam tim itu setiap orang tuh punya peran masing-masing. Tapi mereka tetap harus berkoordinasi supaya semuanya berjalan lancar. Kuncinya adalah komunikasi yang baik, koordinasi yang efektif, dan tentunya kepercayaan antar anggota. Yang kedua ada jenis-jenis dalam organisasi. Nah, ada beberapa jenis tim yang sering kita temui di dunia kerja. Di antaranya yaitu tim fungsional. Nah, tim fungsional ini tim yang anggotanya berasal dari satu bidang yang sama. Misalnya tim keuangan, tim pemasaran, atau tim SDM. Mereka bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Nah, yang kedua ada tim proyek. Nah, tim proyek ini dibuat untuk mengerjakan suatu proyek tertentu dalam waktu terbatas. Begitu proyek selesai, tim ini bisa dibubarkan atau dialihkan ke proyek lain. Yang ketiga ada tim virtual. Nah, tim ini bekerja secara online. Mungkin karena mereka berada di lokasi yang berbeda kali ya. Misalnya perusahaan multinasional yang punya tim dari berbagai negara. Yang keempat ada tim lintas fungsi. Nah, tim ini biasanya anggotanya berasal dari berbagai bidang yang berbeda. Biasanya itu dibentuk untuk menangani masalah kompleks yang butuh perspektif. Nah, selanjutnya ada beberapa karakteristik yang efektif. Nah, supaya tim bisa bekerja dengan baik, ada beberapa hal yang harus dimiliki, yaitu tujuan bersama. Kenapa harus tujuan bersama? Nah, karena semua anggota harus tahu dan paham dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada ketergantungan antar anggota. Nah, jadi suksesnya satu orang itu bergantung pada kerjasama dengan anggota yang lain. Yang ketiga ada komunikasi terbuka. Kenapa harus komunikasi terbuka gitu? Nah, karena informasi yang harus disampaikan dengan jelas biar nggak ada kesalahpahaman. Nah, yang keempat ada peran yang jelas. Nah, bisa dikatakan setiap anggota harus mengerti tugasnya supaya nggak ada yang tumpang tindih atau ketidakstabilan. Nah, yang kelima ada kepercayaan dan saling menghormati. Nah, tanpa adanya kepercayaan dan saling menghormati, mungkin kerja tim nggak bakal bikin nyaman atau susah dalam mengerjakan di sebuah bidang gitu ya. Nah, yang keenam ada kolaborasi dan sinergi. Nah, masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau di antara itu mereka bisa saling melengkapi, hasilnya pasti akan lebih baik. Gitu. Ada juga dari materi itu mengenai tentang faktor keberhasilan kerja tim. Nah, biar tim bisa bekerja secara maksimal, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kepemimpinan yang baik ya. Jadi pemimpin tim harus bisa mengarahkan dan menyatukan anggota tim yang lain ke jalan satu arah gitu. Dan yang kedua ada kompromi dan fleksibilitas. Nah, terkadang ya ada perbedaan pendapat tuh. Jadi tapi kalau semua mau berkompromi, tim bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga motivasi dan komitmen. Setiap anggota tim harus punya semangat dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat ada penyelesaian konflik yang baik. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, motivasi dan komitmennya. Nah, perbedaan pendapat pasti ada. Nah, tapi kalau bisa diselesaikan dengan cara baik, justru bisa membuat tim makin solid dan bekerja sama dengan baik.
Ya, begitulah penjelasan untuk materi yang organisasi dan tim. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang materi ke-12. Baik. Jadi kita melanjutkan untuk materi ke-12 ya. Ya, oke. Jadi materi ke-12 itu yang berjudul tentang pengendalian. Nah, apa sih pengendalian itu? Kenapa harus ada pengendalian di dalam organisasi gitu ya? Nah, jadi saya ingin menjelaskan sedikit yang saya ketahui dari materi ini yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wahid Alfriji. Nah, baik. Pengendalian adalah suatu proses yang dilakukan dalam organisasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Ya, jadi proses ini itu melibatkan pengukuran kinerja serta evaluasi terhadap hasil yang dicapai, yaitu untuk tujuannya meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Nah, adapun ya asas-asas pengendalian. Pengendalian di dalam organisasi itu didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu kejelasan tujuan. Nah, jadi ya setiap tujuan itu harus spesifik dan terukur agar dapat menjadi parameter dalam proses pengendalian. Nah, lalu ada efektivitas dan efisiensi. Pengendalian itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian dengan tujuan tanpa membuang sumber daya secara sia-sia. Ya. Nah, lanjut ya, di asas-asasnya yang keempat ada partisipasi dan komunikasi. Nah, bisa dikatakan yaitu keterlibatan seluruh anggota organisasi serta komunikasi yang baik akan meningkatkan efektivitas pengendalian. Adapun ya, dari materi ini ada jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, terdapat dua jenis pengendalian utama yang diterapkan dalam organisasi, yaitu pengendalian preventif ya. Pengendalian preventif itu dilakukan sebelum terjadinya masalah dengan tujuan untuk mencegah atau meminimalisir lah ya, meminimalisir resiko yang akan terjadi atau mungkin akan terjadi gitu, ya. Yaitu contohnya misalkan contohnya itu ada penerapan prosedur standar operasional (SOP-nya) untuk menghindari kesalahan dalam produksi. Jadi itu pengendalian preventif. Nah, adapun ya kan ada dua jenisnya. Ya, yang kedua ada pengendalian korektif. Nah, pengendalian korektif itu dilakukan setelah masalah terjadi, yaitu gunanya untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah kejadian yang sama di masa yang akan datang. Jadi contohnya itu kita mengevaluasi terhadap kegagalan proyek dan menyesuaikan strategi kerja dan untuk meningkatkan hasil di proyek selanjutnya. Nah, dari jenis-jenisnya itu ada juga pentingnya pengendalian dalam organisasi. Nah, kenapa pengendalian dalam organisasi itu penting? Karena pengendalian itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan juga keberlanjutan organisasi. Nah, dengan adanya pengendalian yang baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Terus mengurangi resiko atau kesalahan penyimpangan dan operasional. Lalu mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan kebutuhan organisasi. Nah, selain itu juga pengendalian juga menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara lebih terukur. Jadi seperti itu dalam materi ini ada juga nih. Nah, sudah selesai. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Oke.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kau gantengnya seperti aku.